Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Juan Putra Bungsu. Saya akan mendeskripsikan secara singkat soal ujian tengah semester di sesi ke-6. Baiklah, saya mulai. Uang merupakan alat bayar atas transaksi jual beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep nilai. Uang memiliki proses dan sejarah yang panjang sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Masyarakat Yunani kuno telah mengenal konsep uang sudah sekitar 6.000 tahun yang lalu. Menurut Natsir, 2014, secara garis besar perkembangan uang dapat dibagi menjadi berbagai tahap sebagai berikut. 1. Tahap prabarter. Pada tahap ini manusia belum mengenal sistem pertukaran. Sehingga, jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian, mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha mandiri. 2. Tahap barter. Pada masa ini, manusia telah memahami proses penukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masa itu. Pertukaran secara barter memiliki kelemahan, yaitu sulit menemukan dua pihak yang saling membutuhkan untuk dapat terjadinya pertukaran. 2. Sulit menemukan tingkat perbandingan harga yang sesuai. Tahap-tahap uang. Menurut Conway, dalam Natsir 2014, secara 5.000 tahun yang lalu, Irak modern berdiri di mana masyarakatnya telah mengenal uang koin yang mereka namakan shekel. Shekel melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan perak. Pengertian uang sebagai berikut secara singkatnya. Uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai atau satuan hitung yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dapat berupa uang kartal, uang giral, dan terdapat dalam uang rekening, tabungan maupun deposito, berjangka dalam seluruh simpanan. Syarat-syarat uang secara singkatnya seperti banyak sekali komoditi yang pernah dijadikan uang, apapun komoditi itu, agar sah diakui diterimanya sebagai uang oleh masyarakat, maka syarat sebagai uang dikutip dalam Budi Santoso 2006 adalah sebagai berikut. 1. Dapat diterima oleh umum atau acceptability. 2. Tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. 3. Mudah disimpan dan nilainya tetap atau stability. 4. Mudah dipindahkan dibawa kemana-mana saja atau portability. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. 6. Jumlahnya mencukupi atau elasticity of supply. 7. Syarat psikologis bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Jenis-jenis uang secara singkat seperti berikut. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis uang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada baiknya kita juga memahami bagaimana jenis-jenis uang yang berbeda. Penggolongannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan, dan pemakainya. Berdasarkan kriteria sebagai berikut, uang dapat dikelompokkan menjadi 1. Uang logam, uang kertas berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Uang kartal, uang yang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang giral adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, biliet giro, dan kredit kartu. Kekuatan hukumnya lemah karena tidak semua transaksi di semua tempat dapat menerima uang giral. Berdasarkan kawasan atau daerah berlaku. 1. Uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. 2. Uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro, berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. 3. Uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia. Berdasarkan pemakai dalam dan di luar negeri. 1. Internal value, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam
suatu negara. Dengan kata lain, nilai internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Penawaran uang atau money supply bukan saja penting dalam ekonomi sebagai akibat dari fungsi-fungsinya seperti diterangkan dalam bab yang lalu. Tetapi kita juga harus tahu pengaruhnya kepada tingkat harga dan kepada tingkat kegiatan ekonomi negara yang akan dicapai. Teori keuangan klasik yang utama adalah teori kuantitas dan teori sisa tunai. Teori kuantitas diterangkan dengan menggunakan persamaan MV/PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dalam ekonomi. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M/K/PT, di mana M dan P T adalah sama maksudnya dengan teori kuantitas. Nilai K menunjukkan angka waktu dari pemegang uang oleh masyarakat sebelum dibelanjakan kembali. Teori keuangan Keynes menurut 3 persoalan berikut. 1. Tujuan masyarakat untuk meminta uang. 2. Faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Dan 3. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Bagian terpenting dari teori keuangan Keynes menerangkan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dan bagaimana suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang. Teori keuangan terutama yang diterangkan oleh Keynes selalu digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan moneter, berdasarkan kepada keyakinan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang dapat mempengaruhi suku bunga dan kegiatan ekonomi negara. Kebijakan moneter dijalankan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Menurunkan suku bunga pada kegiatan ekonomi, menghadapi resesi dan pengangguran yang semakin meningkat. Dan 2. Menaikkan suku bunga ketika tingkat inflasi tinggi. Kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral. Kebijakan ini dibedakan kepada 2 golongan. Kebijakan moneter kuantitatif, yaitu yang bertujuan mengaruhi penawaran uang dan suku bunga, dan kebijakan moneter kualitatif yang bertujuan mempengaruhi kegiatan-kegiatan tertentu dalam ekonomi. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang sesi ke-6 secara singkat. Kalau ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen.